Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Yasinta Sara, absen 35 dari kelas 11 AK1. Di sini saya akan mereaksi sebuah video yang membahas tentang perkembangan dan perubahan undang-undang dasar di Indonesia. Video ini sangat berkaitan dengan materi PPKN mengenai periodisasi pemberlakuan UUD mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 awal Konstitusi RIS UUD 1950 hingga kembali ke UUD 1945 dan masa amandemen. Mari kita simak bersama. Jangan sampai ada yang ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Itu yang kita mesti kita jaga. Perjuangan kita sebetulnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Pro kontra amandemen UUD 1945 masih menjadi topik utama pasca pemilu 2019. MPR telah menyetujui 2 panitia ad hoc yang sejak 2018 lalu disahkan untuk tujuan tersebut. Berbagai isu yang mencuat juga adalah terkait bagian mana dari Undang-Undang Dasar 1945 itu yang akan diamandemen. Apakah hanya sekedar pengadaan kembali GBHN, penguatan MPR, atau jangan-jangan ingin agar presiden dipilih lagi oleh MPR seperti di era Orde Baru? Faktanya, jika disetujui, maka ini akan menjadi amandemen kelima terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, seperti apa perjalanan dan perubahan yang telah terjadi pada konstitusi negara ini? Get your coffee and let's get it started. Di awal video sudah dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah konstitusi yang bersifat tetap sejak Indonesia merdeka, tetapi mengalami perubahan dan penyesuaian. Informasi ini penting karena banyak yang mengira Undang-Undang Dasar tidak pernah mengalami revisi. Setelah disahkan pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 memang mengalami pasang surut, baik dalam pelaksanaannya maupun terkait perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Antara tahun 1945 sampai 1949, UUD 1945 belum sepenuhnya dilaksanakan. Pasalnya, Indonesia baru merdeka dan fokus pemerintahan yang baru terbentuk adalah untuk mempertahankan kemerdekaan. Pasca pengakuan kedaulatan di tahun 1949, Indonesia yang berbentuk negara federasi memberlakukan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi ini kemudian digantikan oleh Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. UUDS 1950 yang jauh berbeda dibanding UUD 1945 ini dipakai untuk mengisi kekosongan dan menunggu hingga dipilihnya anggota konstituante pada pemilu 1955. Karena konstituante yang terpilih tak kunjung menghasilkan konstitusi baru, Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret pada 5 Juli 1959 yang salah satu isinya adalah memberlakukan kembali UUD 1945. Sayangnya, UUD 1945 yang ada belum mengatur batasan kekuasaan presiden. Akibatnya, produk konstitusi ini menjadi alat legitimasi kekuasaan. Bahkan di era Soekarno sempat muncul usulan untuk menjadikannya sebagai presiden seumur hidup, sekalipun Soekarno disebut tak setuju dengan usulan tersebut. Konteks batasan kekuasaan ini ada dalam pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Hal ini kemudian sangat terasa di era Orde Baru. Soeharto menggunakan pasal tersebut untuk melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun sebab presiden yang berkuasa bisa dipilih lagi tanpa batasan waktu. Semuanya kemudian berubah saat kekuasaan Soeharto berakhir pada tahun 1998 dan dimulailah era amandemen UUD 1945. Di bagian ini dijelaskan alasan amandemen dilakukan. Salah satunya adalah karena beberapa ketentuan dalam UUD 1945 dianggap belum sesuai dengan prinsip negara demokratis, misalnya kekuasaan presiden
yang terlalu besar serta belum adanya pembatasan masa jabatan. Karena itulah dilakukannya amandemen untuk memperbaiki struktur ketatanegaraan. Perubahan pertama terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999, di mana ada 9 pasal yang diubah. Yang paling signifikan tentu saja adalah pada pasal 7 yang diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Juga ada perubahan terkait kewenangan Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, serta perubahan pada pasal 20 terkait kekuasaan DPR membentuk undang-undang. Perubahan kedua terjadi pada tanggal 18 Agustus 2000, di mana selain ada isi pasal yang diubah, namun juga ada penambahan pasal baru, misalnya 28A, 28B, dan seterusnya. Pada amandemen kedua ini, hal yang berubah signifikan adalah terkait syarat-syarat kewarganegaraan dan perluasan hak asasi manusia dari 3 poin menjadi 13 poin. Video ini juga memaparkan beberapa perubahan penting. Salah satunya adalah pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi maksimal 2 periode. Selain itu, kedudukan lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, dan DPD juga mengalami penyesuaian. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan melalui 4 tahap amandemen pada tahun 1999 hingga 2002. Perubahan ketiga terjadi pada tanggal 9 November 2001, juga masih dalam nuansa penambahan pasal baru. Beberapa pasal juga ditambahkan ayat yang berbunyi, ketentuan lanjutan mengenai pasal ini diatur dalam undang-undang. Hal yang signifikan adalah terkait Pilpres, misalnya menyebutkan bahwa Presiden dan Wapres dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Presiden adalah orang Indonesia asli, dan bahwa Capres dan Cawapres sudah jadi WNI sejak lahir. Perubahan keempat terjadi pada tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan yang signifikan adalah terkait status MPR serta hak Presiden membentuk Dewan Pertimbangan. Sempat juga muncul usulan agar mengubah pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dengan menambahkan 7 kata di belakangnya, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, usulan tersebut ditolak. Pada bagian ini ditegaskan bahwa amandemen dilakukan untuk kepentingan rakyat agar sistem pemerintahan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan tidak menumpuk kekuasaan pada satu pihak. Dengan demikian, amandemen bertujuan memperkuat demokrasi dan melindungi hak-hak warga negara. Amandemen keempat ini juga menambahkan 2 ayat di pasal 33 terkait pengelolaan kekayaan alam di Indonesia, hal yang kemudian belakangan sering dikritik oleh banyak pihak. 4 amandemen tersebut setidaknya mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR misalnya bukan lagi dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, melainkan rakyat Indonesia. MPR juga bukan lagi dianggap sebagai lembaga tinggi negara. Sistem ini juga membuat ketatanegaraan Indonesia mirip dengan yang ada di Amerika Serikat dengan sistem presidensial. Parlemennya pun bersifat bikameral dengan DPR dan DPD di dalamnya, mirip dengan House of Representatives dan Senat di AS. Amandemen UUD 1945 memang juga tidak lepas dari kontroversi dan isu yang ada di seputarnya. Beberapa di antaranya adalah terkait keterlibatan pihak asing lewat LSM. Salah satu lembaga yang sempat disebut adalah National Democratic Institute for International Affairs atau NDI. Hal ini salah satunya diungkapkan oleh politisi PDIP Amir Aryoso yang menyinggung pendanaan dari NDI tersebut, sekalipun kala itu PDIP disebut terbelah terkait pandangan ini. Beberapa sumber lain juga menyebutkan bahwa DPR-MPR kala itu mendapatkan bantuan hingga $1 juta terkait amandemen UUD 1945 dari United Nations Development Program atau UNDP. Banyak banget duitnya.
Hal tersebut tentu masih belum termasuk dengan dugaan keterlibatan lembaga-lembaga multilateral seperti IMF. Ada dugaan bahwa amandemen UUD 1945 yang pernah terjadi di Indonesia adalah terkait dengan beragam letter of intent dari IMF. Selain itu, ada unsur interest group dari kepentingan aktor-aktor politik yang ada di sekitar wacana pembahasan amandemen ini. Mereka bisa saja memiliki agenda-agenda tersendiri yang ingin diwujudkan lewat perubahan UUD 1945. Dengan demikian, patut dicurigai bahwa wacana amandemen UUD 1945 yang kini bergulir tidak berdiri sendiri. Beberapa pihak memang menyebutkan perubahan UUD 1945 diperlukan untuk memperkuat sistem presidensial. Namun, sebagian yang lain juga menyinggung adanya jual beli kepentingan yang bisa saja membuat wacana ini jauh dari kepentingan rakyat. Video ini relevan dengan tema periodisasi UUD karena menunjukkan bahwa perjalanan konstitusi di Indonesia melalui beberapa fase, yaitu pertama, UUD 1945, masa awal kemerdekaan. Kedua, Konstitusi RIS tahun 1949. Ketiga, UUD sementara pada tahun 1950. Keempat, kembali ke UUD 1945 melalui Dekret Presiden 1959. Kelima, dan periode amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 sampai 2002. Rangkaian ini menunjukkan perkembangan sistem ketatanegaraan dari masa ke masa. Demikian reaksi sekaligus penjelasan saya mengenai video tentang amandemen UUD 1945. Video tersebut sangat membantu untuk memahami bagaimana konstitusi Indonesia berubah sesuai kebutuhan zaman. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.